Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru. Para ikhwan, kajian kita pada malam ini berkisah tentang tarikh Islam, sejarah Islam, satu hal yang berhubungan dengan fitnah yang terjadi dalam sejarah. Boleh dibilang fitnah ini di awal masa lahirnya syariat Rasulullah SAW. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bil nawajis." Rasul, hendaklah kalian memegang teguh sunnah dan sunnah para khalifah yang empat itu, khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, para pengganti yang lurus dan diberi petunjuk. Rasul menyebutnya seperti itu. Ketika Rasul sampaikan begitu, para iman, ya tentu sahabat masih belum bisa mendeskripsikannya, karena itu termasuk hadis atau informasi tentang masa depan. Pada masa Rasul hadis tersebut tentang masa depan. Salah satu pengertian dari Nabi itu perayaan, salah satu makna dari Nabi atau Naba itu adalah melihat dari tempat yang tinggi sehingga nampak hal-hal yang jauh ke depan. Makanya kalau Nabi itu beliau diberi informasi oleh Allah mengetahui hal-hal yang belum terjadi, bisa jadi seperti itu. Itu salah satu khususnya Nabi, makanya itu sebagai Nabi yang memahami informasi masa depan. Nah, salah satu informasi yang belum terjadi tapi Rasul telah sampaikan tentang kalimat khulafa ar-rasyidin, para pengganti beliau yang lurus sesuai dengan sunnah Rasul, manhaj Rasul, dan diberi petunjuk. Ini sebagai legitimasi pengesahan bahwa yang menggantikan beliau ini adalah orang-orang yang menjamin kebenaran. Jadi ada empat orang manusia yang bukan nabi, tetapi Rasul jamin, bahkan Rasul perintahkan untuk diambil sunnah. Saya kira seluruh sahabat memang benar, yang namanya sahabat Rasul itu mesti orang-orang yang terpercaya. Tetapi khusus untuk yang empat ini, Rasul perintahkan untuk kita ambil sunnah. Jadi kalau mengambil sunnah para sahabat yang lain, yang Rasul perintahkan itu empat sahabat. Sunnah apa nih Pak Iman? Sunnah yang berhubungan dengan masalah agama. Karena di awal tadi disebutkan khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, seperti itu. Lantas apa hubungannya dengan kajian kita? Hubungannya adalah sangat erat. Karena Syiah itu mereka tidak akui kepemimpinan khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin kecuali bagian yang terakhirnya, Ali bin Abi Thalib.
Jadi mereka tidak akui Abu Bakar, mereka tidak akui Umar, mereka tidak akui yang mereka benarkan, dan bukan hanya sekedar membenarkan, sampai hulu dia sampai berlebihan, yakni Ali bin Abi Thalib. Awal kemunculannya kelompok Syiah itu artinya kalau mau kita artikan itu adalah kelompok. Jadi kalau Syiah itu adalah kelompok. Jadi kalau disebut kelompok Syiah ya kelompok Syiah tidak. Nah, Pak Iwan, kenapa disebut Syiah? Awalnya sebenarnya namanya itu adalah Syi'atu Ali. Syi'atu Ali artinya adalah kelompok Ali. Orang-orang yang menisbatkan dirinya, menyatakan dirinya berpihak kepada Ali. Kira-kira orang berpihak kepada Ali itu salah nggak, Pak Iwan? Tidak salah. Aku bilang salah berpihak kepada Ali. Tidak salah. Berpihak kepada Ali. Jadi kalau kita artikan secara bahasa saja, gitu kan, Syi'atu Ali, kelompok Ali, orang-orang yang berpihak kepada Ali, salah nggak salah. Terus salahnya di mana? Salahnya adalah ketika mereka, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang berpihak pada Ali atau kelompok Ali ini, mereka menjadikan Ali tidak pada tempatnya. Ternyata runtut menjadi runtut, kita tarik benang sejarah, kita cari akar persoalannya. Ternyata ini juga karya Yahudi. Pantasan mirip-mirip dia punya ideologi. Dari mana itu Yahudinya? Dari yang menginisiasi di awal kali. Seorang Yahudi pura-pura masuk Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dia belajar Islam, kemudian ya namanya belajar Islam melihat alim itu. Saya yakin orang cerdas. Kalau tidak jelas tidak mungkin diikuti orang. Ini orang alim. Kalau tidak alim tidak mungkin diikuti orang. Ini orang mungkin karisma. Kalau tidak karisma tidak mungkin pengikutnya bisa ramai buat begitu. Namanya adalah Ibnu Sauda boleh, Ibnu Sabah oke, tapi jelas adalah Abdullah bin Salam. Ada Abdullah bin Salul, ada Abdullah bin Sabah. Dua-duanya Abdullah ini orang benar. Satu tokoh kemunafikan pada masa Rasul, satunya orang yang masuk Islam pura-pura, kemudian dia ternyata menjadi mengeluarkan atau menyampaikan perkara-perkara yang besar. Hal yang terkait dari sini. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang-orang yang mereka itu sangat mendewakan Ali, dan mereka ini masih berada di pihak Ali. Susah, mau dibersihkan susah. Situasi masih kacau. Ketika perang terjadi, perang Mawas kalian antara Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebenarnya Ali sudah hampir menang gitu kan. Nah, tiba-tiba seorang sahabat senior yang bernama Ammar bin Yasir, cerita tentang Ammar bin Yasir, tentang Yasir keluarga gitu ya, yang pada masa Rasul Yasir dibunuh dan istri juga dibunuh. Perjuangan yang sangat hebat ketika sebuah keluarga dari kalangan masyarakat bawah masuk Islam pada masa Rasul. Mereka kala itu masih berstatus sebagai budak, disiksa oleh majikannya sampai terbunuh. Sumayyah syahidah, kemudian suaminya Yasir syahid, anaknya masih remaja barangkali bernama Ammar bin Yasir. Jadi tetap sama. Jadi sampailah Ammar bin Yasir, beliau sampai pada masa Ali bin Abi Thalib. Beliau berpihak kepada Ali, selalu bersama Ali. Jadi dalam setiap peperangan itu, perang Mawas kalian, beliau selalu berpihak kepada Ali. Bahkan beliau yang diutus oleh Ali untuk menasihati Aisyah
Jadi ada kalimat begini dari Ammar bin Yasir. Sebelum perang terjadi gitu ya, saya tahu, mereka ini deteksinya. Saya tahu bahwa Anda itu adalah istri Rasul, baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira kalau istri Rasul di akhirat masuk surga apa enggak? Pasti masuk surga. Jadi asar dari Ammar bin Yasir punya kekuatan hukum. Tetapi kata beliau, sekarang yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin itu adalah adalah Anda taat kepada Anda. Kira-kira begitu. Tapi memang Aisyah itu sebenarnya gerakannya itu bukan untuk berperang, bukan untuk mendesak Ali agar menyegerakan menuntaskan persoalan Khalifah Utsman yang berikut. Pak Iwan, tidak pernah Mekah sedemikian merasakan kesejahteraan itu, apa namanya itu? Hari warga perhatian dalam bahasa Indonesia. Tidak pernah Mekah merasakan kesedihan kecuali ketika mendengar kabar berita bahwa Utsman bin Affan terbunuh. Jarak antara Mekah dan Madinah cukup jauh juga kan. Begitu mendengar kabar maka Mekah dilanda kesedihan yang sangat mendalam, termasuk juga. Ya, kita kembali para sekalian. Jadi perang terjadi. Kemudian terdengar kabar bahwa Ammar bin Yasir terbunuh. Siapa membunuhnya? Dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, dari orang-orang Syam. Ketika Ammar bin Yasir terbunuh, barulah para sahabat, para amal sekalian kaget, ya istilahnya itu terperangah gitu. Apa yang membuat mereka terperangah? Kenapa? Apa pentingnya Ammar bin Yasir, informasi tentang Ammar bin Yasir itu terbunuh? Apa pentingnya? Pentingnya itu adalah bahwa para sahabat semua mendengar sebuah hadis sahih, hadis mutawatir. Ketika sahabat sedang mengumpul, itu sedang amal soleh, Rasul mengatakan kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, kamu akan terbunuh oleh kelompok pendurhaka. Ini hadis mutawatir. Semua orang mendengar cerita ini, hadis ini. Jadi ketika Ammar bin Yasir terbunuh, barulah orang sadar ternyata Alfiatul Baghiyah atau kelompok pendurhaka itu adalah orang yang membunuh, kelompok yang membunuh Ammar bin Yasir. Siapa itu orang sekalian? Alfiatul Baghiyah itu adalah kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok pendurhaka, orang yang mendoakan terhadap Khalifah. Ya, kita percepat ini. Asal di situ ya. Nah, lanjut. Akhirnya ini menjadi satu titik terang bahwa yang benar, walaupun sudah fitnah, sahabat banyak berada di mana-mana. Di sana ada sahabat, di sini ada sahabat. Bahkan ada sahabat yang tidak mau mencampurkan diri terhadap segala macam perseteruan. Ada sahabat di Madinah. Tapi ketika mendengar bahwa Ammar bin Yasir terbunuh dan Ammar itu selalu berpihak kepada Ali, maka mereka baru tersadar sebenarnya beratnya ujian persisian saat ini. Tadi itu terjadi gitu kan. Yang benar itu adalah kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu pelajaran sangat penting sebenarnya. Jadi dari tadi kita jadi tentang segala macam fitnah, perpecahan terjadi perang dan segala macam itu sebenarnya sebuah pelajaran dari Allah. Pelajaran untuk apa yang harus kita lakukan ketika fitnah terjadi. Allah itu memberikan pelajaran dari yang nyaman, yang mudah, syariat, teladan, sampai Allah memberikan pelajaran tentang situasi perpecahan perselisihan. Allah kasih pelajaran kala itu. Dan sahabat-sahabat yang terlibat itu semuanya mereka Allah Subhanahu. Mereka menjadi kalaupun mereka meninggal gitu kan, nanti mereka masuk mati. Termasuk Aisyah, beliau sangat menyesali. Tidak ada yang minta aku menyesali dari Aisyah kecuali ketika aku keluar dari rumah para Allah mengatakan kepada kami untuk tetap di rumah. Abdullah bin Umar yang tidak itu,
di mana-mana tidak ada kelompok Ali, tidak ada kelompok Utsman, tidak ada kelompok Muawiyah, dan juga tidak melibatkan diri dengan Aisyah gitu kan. Di akhir hidup beliau sudah mengatakan, tidak pernah aku merasa sangat menyesal dalam satu urusan, kecuali aku menyesali ketika aku tidak ikut dengan Ali memarahi kelompok itu. Ini pendapat perkataan dari Allah. Nah, para ulama sekalian, apakah itu dengan ujian di sini? Ya, di sini menjadi titik mula lahirnya Syiah. Para ikhwan, ternyata kelompok yang mereka berada di balik, yang berada di pihak Ali ini, para ulama sekalian, lama kelamaan mereka berkembang. Bahkan Ali sudah dipanggil oleh Allah SWT, mereka tetap berkembang menjadi sebuah kelompok yang besar. Yang lebih cerah lagi, mereka meyakini sesuatu yang diajarkan oleh Abdullah bin Sa'ad yang katakan tadi. Ada beberapa akidah mereka gitu kan. Yang akidahnya itu adalah yang pertama, secara kasar saja. Yang pertama mereka katakan bahwa sebenarnya yang menjadi pengganti atau khalifah setelah Rasulullah itu adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Yang benar itu adalah Ali. Bahkan mereka ada mengatakan Allah memiliki sifat lupa. Salah sasaran. Yang lebih dulu lagi sebelum ini, dia katakan ini, Ali itu merawakan diri dengan Muhammad dan Rasulullah. Jadi ketika melahirkan ini, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Sebenarnya itu bukan kepada Muhammad, tetapi kepada Ali, karena perawakannya sama. Jadi malaikat itu salah kasih wahyu. Jadi lucu juga jadinya gitu kan? Ya, jadi mereka meyakini itu. Sebenarnya yang menjadi nabi itu bukan Muhammad, karena Allah memiliki sifat lupa, sifat lalai, sehingga wahyu ini yang mestinya turun kepada Ali tapi diberikan kepada Muhammad SAW. Itu lewat. Kemudian yang berikutnya, mereka sampai mentafsirkan, mengkufurkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang merampas hak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar merampas, dianggap sebagai tokoh munafik yang berada di Madinah tadi. Mereka anggap sebagai orang yang mempengaruhi Rasul dan seterusnya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya lagi, mereka katakan Al-Quran yang benar itu adalah Al-Quran yang dipegang oleh Ali. Jadi yang memegang Al-Quran itu adalah Ali dan seluruh imam-imam mereka. Ada 12, ada yang mengatakan 6 orang imamnya, tapi yang paling laju kita dengar itu adalah 12 atau sekte 12 gitu kan. Yang mengatakan ada 12 itu. Yang memegang Quran itu adalah imam-imam mereka. Yang benar itu gitu kan, Al-Quran yang berasal dari Ali dan imam-imam mereka. Berapa banyak itu orang-orang sekalian? Qurannya itu 3 kali lebih tebal, lebih banyak, lebih tebal daripada Quran yang kita pegang sekarang. Jadi kalau Qurannya seperti ini, jadi 3 kali daripada ini, dia baru sepertiganya. Al-Quran Syiah itu dibilang 2/3 itu yang kita pegang itu belum 30 aja dibilang. Masih ada ayat-ayat atau surah-surah lain yang tidak kita pegang. Yang benar mana? Yang mereka pegang. Terus sudah sama juga. Para ikhwan, mereka kemudian, makanya mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka juga tidak percaya, menolak riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi mereka punya periwayatan tersendiri. Coba, kalau orang tidak percaya dengan kitab Imam Bukhari, habis Muslim. Kalau orang tidak percaya dengan kitab Muslim atau imam-imam yang lain, habis. Dari mana misalnya tentang sholat, tentang zakat, tentang syahadat, semua hadis itu Pak Iwan
dari kitab imam-imam hadis itu, tiba-tiba mereka tidak yakin itu, mereka anggap sebagai sebuah kedustaan. Makanya mereka punya kitab hadis tersendiri. Makanya kemudian mereka memiliki syariat yang berbeda, sangat jauh berbeda dengan kita, sholat yang berbeda, sangat ditambah lagi dan sebagainya. Ya, Pak Iwan, lanjut. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan begini. Kalau begitu, kira-kira Ali apakah sependapat dengan orang Syiah? Oke lah, kalau Ali itu pada masa itu jelas sama Rasul. Kalau anak turunan beliau yang diyakini oleh orang-orang Syiah itu sebagai imam, kira-kira menyetujui nggak mereka itu dijadikan imam oleh orang-orang Syiah? Ini pertanyaan mendasar, karena kita sedikit pun tidak boleh memandang buruk terhadap Ali dan anak-anak beliau, karena Allah takdirkan keluarga Rasul itu, rahmatullah sekalian, itu dari keturunan Ali. Kalau disebut Ali baik, itu bukan keturunan Ali. Ketika Rasul memegang waktu ayat pembaharan dalam Quran yang tentang tentang sumpah pembenaran terhadap beliau Allah, ketika itu datang orang-orang Nasrani yang meragukan tentang Rasul beliau. Rasul mengajak membahas. Rasul kemudian memanggil keluarga beliau. Siapa yang beliau panggil? Adalah Ali dan Fatimah dan kedua anak beliau. Begitu Rasulullah SAW. Alasan dari inilah keluarga beliau. Ya, seluruh anak turunan beliau, orang-orang sekalian, dari anak turunan Ali bin Abi Thalib itu memang ahli bait. Jadi ini tidak boleh. Nah, sekarang persoalannya, kalau mereka ini adalah ahli bait, bagaimana kaitannya dengan sunnah yang menjadikan ahli bait itu sebagai imam atau sebagai orang yang hormat? Kembali tadi orang-orang sekalian, masalahnya bukan perkara cinta atau tidak cinta. Persoalannya adalah ketika orang-orang Syiah meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajaran atau apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Rukun iman juga dirusak oleh mereka, rukun Islam juga dirusak oleh mereka, dan seterusnya. Syarat-syaratnya juga dirusak oleh mereka, oleh kelompok Syiah. Nah, lanjut. Mengenai sejarah perkembangan, setelah itu orang-orang sekalian, sejarah perkembangan ada beberapa kelompok sebenarnya. Kalau kita bicara tentang Syiah itu banyak kelompok sebenarnya. Ada kelompok Ismailiyah, kemudian kelompok Imam 12, ada kelompok atau sekte Imamiyah, ada Zaidiyah, di lain macam. Yang Imamiyah itu mereka menganggap bahwa Ali sebagai orang yang maksum. Maksum itu tidak punya kesalahan dan tidak dosa, terpelihara dari segala macam dosa dan kesalahan. Seperti itu. Kemudian kelompok 12, bukan Imam 12, itu mereka meyakini bahwa hanya ada 6 imam, hanya ada 12 imam, mulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian imam yang kedua Al Hasan, imam yang ketiga Al Husain, setelah itu dari yang keempat sampai yang ke-12 semuanya anak turunan Al Hasan Al Husain anak turunan Al Husain. Jadi dari sini juga kita sudah melihat, padahal kalau kami pahami anak turunan Hasan itu juga sangat banyak, bahkan itu juga banyak anak turunan Hasan. Tetapi orang-orang Syiah mereka itu hanya meyakini dari anak turunan yang mereka hormati dan mereka pegang dari anak turunan Al Husain.
dari Al Husain, kemudian Ali bin Al Husain atau biasa dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Kemudian yang keempat, yang kelima Zafar kalau tidak salah, yang keenam ada Al-Baqir dan seterusnya sampai imam yang ke-12. Nah, keyakinan mereka imam ini sebenarnya tidak mati. Mereka nanti akan dibangkitkan lagi kembali ke dunia, dan mereka meyakini bahwa imam itu mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Mereka lebih memuliakan imam mereka daripada Rasul atau para nabi. Seperti itu apa saja. Nah, ada juga memang kelompok yang agak moderat gitu kan. Kelompok yang agak lebih mendekati dengan Sunni itu para imam sekalian, itu adalah kelompok Zaidiyah. Karena kalau Zaidiyah ini masih menghormati Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Mereka itu paling benar dua orang sahabat mulia ini, Abu Bakar dan Umar. Ini yang paling penting. Kalau kita lagi satu tiga, jadi Aisyah juga. Terus sebentar lainnya ada satu amalan yang dulu memang Rasul pernah membolehkan, namanya nikah mu'ah ya. Jadi kalau mau kita sebut sebagai nikah kontrak. Jadi orang itu mau melegakan satu hubungan, dinikahi itu, setelah selesai diceraikan, itu nikah kontrak. Nah, orang Syiah itu sampai sekarang mereka bukan hanya sekedar membolehkan, tapi menganggap keberkahan. Saya pernah baca bahkan dia bilang nikah mu'ah itu lebih berkah daripada sholat. Jadi kalau mencari berkah banyak itu pakai nikah mu'ah. Ini masalah bulan tadi. Dulu para masalah pernah diperbolehkan, tapi kemudian Rasul melarang, mengharamkan. Dan orang Rasul itu orang sekali menjatuh pada tingkat haram. Dan itu sebenarnya banyak syariat yang tadinya diperbolehkan kemudian dilarang. Biasa dalam Islam memang namanya perkembangan syariat itu kan bertahap. Ada yang dilarang sedikit-sedikit ya, larang sedikit sampai kemudian menjadi larangan yang betul-betul haram. Nah, termasuk antara nikah mu'ah pernah diperbolehkan oleh Rasul, tapi kemudian dilarang oleh beliau. Tapi orang Rasulnya tidak mengakui, mereka sampai sekarang masih tetap menjalankan. Terus ada lagi mereka yang membuat suatu ritual gitu ya, kita juga kita lihat di YouTube yang mereka mengisah diri di bulan apa tuh, yang tragedi Karbala itu kan. Jadi mereka mengisah diri sampai memukul di badan sampai berdarah-darah. Ya ini memang ironi karena kejadian syahidnya Al Husain itu kalau sekalian, Al Husain itu syahid. Sebenarnya ada kaitannya dengan pengkhianatan orang Syiah. Jadi ketika Al Husain itu berhadapan dengan Ubaidillah bin Ziyad, gitu kan? Al Husain itu berhadapan dengan Ubaidillah bin Ziyad. Kalau tidak salah itu zaman siapa tuh? Bani Marwan ya, Bani Marwan. Nah orang-orang Kufah ini, orang Syiah tidak mau menolong, malah berlepas diri. Jadi mereka tidak mau menolong Al Husain yang sedang berhadapan dengan tentara. Akhirnya terjadilah tragedi Karbala. Yang syahid itu bukan hanya Al Husain, banyak lagi ahli yang lain, anak turunan Rasul juga kan yang berasal dari. Ya orang-orang sekalian, tentu banyak lagi cerita-cerita yang lain terkait dengan Syiah. Intinya yang saya sebagai pesan dari kami, hendaknya kita membentengi diri kita. Saya sangat yakin orang seperti kita ini sudah tidak lagi terpengaruh. Makanya kita memilih. Kalau sudah akan nyerempet, mereka sudah mulai memandang buruk pada sahabat-sahabat tertentu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Para malah segera dekat
bahwa Syiah itu adalah aliran yang sangat sesat. Bahkan kita katakan dia bukan bagian dari Islam karena sesatnya itu sudah mengenal pada kondisi pada tauhid dan rukun-rukun keimanan, ada rukun iman, rukun Islam. Jadi tauhid itu sudah dirusak oleh manusia. Jadi dia bukan dari Islam. Saya kira demikian para sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.